Hi guys, welcome back YouTube channel. Halo semuanya. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis preseden salah satu bangunan dari arsitek Herzog and de Meuron. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat saya upload video baru. Terima kasih. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, inilah nama anggota kelompok kami. Kemudian, inilah dosen pembimbing mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 kali ini. Oke, sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui siapakah Herzog and de Meuron itu? Herzog and de Meuron atau bisa disingkat HADEM adalah sebuah firma arsitektur Swiss dengan reputasi yang internasional. Mereka dikenal untuk konversi Bansett Power, stasiun raksasa di London, untuk rumah baru dari Tate modern. Pada tahun 2001, Herzog and de Meuron dianugerahi Pritzker Prize, penghargaan tertinggi dalam arsitektur. Oke, pada kali ini kami akan membahas dua bangunan dari karya Herzog de Meuron. Oke, untuk bangunan yang pertama yaitu bangunan 50 Leonard Street. 50 Leonard Street adalah gedung pencakar langit setinggi 821 kaki atau 250 meter. Dengan 57 lantai, bangunan terletak di lingkungan Ribes di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Sebagai bangunan tertinggi di wilayah tersebut, bangunan itu dirancang oleh firma arsitektur Swiss Herzog and de Meuron yang menggambarkan bangunan itu sebagai rumah-rumah yang ditumpuk di langit-langit. Nah, untuk bangunan yang kedua yaitu Virta Haus. Virta Haus menghubungkan dua tema yang muncul berulang kali dalam karya Herzog and de Meuron. Tema pola dasar rumah dan volume yang ditumpuk. Semua elemen struktural terbuat dari beton bertulang. Kita masuk ke pembahasan analisis preseden bangunan 50 Leonard Street. Untuk analisis yang pertama yaitu analisis terhadap pengulangan bentuk-bentuk. Bangunan ini terbentuk dari pengulangan persegi dan persegi panjang. Untuk analisis yang kedua yaitu analisis simetris dan keseimbangan. Pada bentang bangunan ini tidak seimbang dan simetris karena pada sisi kanan dan kiri ada penambahan bentuk yaitu persegi panjang. Untuk analisis yang ketiga yaitu analisis geometri. Bisa kita lihat bangunan ini berbentuk persegi dan persegi panjang. Analisis yang keempat yaitu analisis penambahan dan pengurangan. Untuk penambahan, di sebelah kiri dan kanan berbentuk persegi panjang. Untuk analisis yang kelima, yaitu analisis hierarki. Berdasarkan sifat ruang,
untuk yang berwarna kuning yaitu ruangan servis, berwarna biru untuk ruangan publik, dan berwarna merah untuk ruangan privat. Untuk analisis yang keenam yaitu analisis pencahayaan alami. Cahaya masuk secara tidak langsung melalui setiap sisi dinding yang terbentuk dari kaca. Untuk analisis yang ketujuh yaitu analisis pembentukan massa. Dari bangunan dan denah di atas, bentuk yang paling mendominasi adalah persegi panjang. Analisis yang kedelapan yaitu analisis unit terhadap keseluruhan. Unit terbesar bangunan ini adalah persegi, dan untuk unit terkecilnya persegi panjang. Analisis yang ke-9 yaitu analisis sirkulasi. Untuk sirkulasinya sendiri, bangunan ini mempunyai sirkulasi yang cukup luas. Analisis yang ke-10 yaitu analisis struktur. Struktur tersebut akan dibuat dalam bentuk benten betulang dengan fasad kaca, baja, dan aluminium. Analisis yang ke-11 yaitu analisis parting. Dari denah dan bangunan ini terbentuk dari persegi panjang. Analisis yang terakhir yaitu analisis denah kepotongan. Oke, bisa kita lihat tidak selaras dikarenakan dari denah berbentuk persegi, sedangkan potongan berbentuk persegi panjang. Oke, kita lanjut ke analisis preseden bangunan yang kedua, yaitu Tirta House. Nah, untuk analisis yang pertama, yaitu analisis terhadap pengulangan bentuk-bentuk. Bangunan ini berbentuk persegi panjang dan segitiga. Untuk analisis yang kedua, yaitu analisis simetris dan keseimbangan. Bangunan yang bentuk dasar geometri persegi dan persegi panjang, bentuk asimetri dan tidak seimbang. Adapun analisis yang ketiga, yaitu analisis geometri. Bentuk dasar dengan geometri persegi panjang dan segitiga. Analisis yang keempat yaitu analisis penambahan dan pengurangan. Hubungan antar permukaan bidang, penambahan bentuk persegi panjang, dan pengurangan bentuk segitiga. Analisis yang kelima yaitu analisis hierarki. Berdasarkan sifat ruang, anak panah yang berwarna kuning menunjukkan ruangan servis, sedangkan anak panah yang berwarna biru menunjukkan ruangan publik, dan anak panah yang berwarna merah yaitu ruangan privat. Analisis yang keenam yaitu analisis pencahayaan alami. Bisa kita lihat pencahayaan alami masuk melalui dinding kaca yang ada di depan dan di samping. Analisis yang ketujuh yaitu analisis pembentukan massa. Bentuk bangunan yang berbentuk persegi panjang dan segitiga dan berbentuk tingkatan yang berbeda orientasi. Analisis yang ke-8 yaitu analisis unit terhadap keseluruhan. Denah yang asimetri dengan volume yang tidak beraturan. Analisis yang ke-9 yaitu analisis sirkulasi. Untuk sirkulasi, bangunan ini mengikuti arah bentuk ruang. Selanjutnya, analisis yang ke-10 yaitu analisis struktur. Struktur tersebut akan dibuat dalam benten betulang, baja, dengan fasad kaca. Analisis yang ke-11 yaitu analisis parti. Dari denah dan bangunan tersebut terbentuk dari persegi panjang dan segitiga. Oke, analisis yang terakhir yaitu analisis denah kepotongan. Bisa kita lihat denah yang memiliki bentuk persegi panjang dan potongan yang memiliki bentuk segitiga dan persegi panjang. Nah, sekarang kita masuk kesimpulannya. Setiap bangunan memiliki pengulangan bentuk yang sama, memiliki bentuk simetri dan proporsi. Terdapat bentuk persegi dan persegi panjang,
Penonjolan di setiap bangunan hampir tidak ada karena memiliki ukuran yang sama. Oke semuanya, mungkin sekadar itu saja pembahasan dari kami tentang Herjolf and the Muron. Jika kalian suka, jangan lupa like video ini, dan jika kalian punya pendapat lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan terakhir, terima kasih sudah menonton video ini. See you next time, my video. Nggak bisa bahasa Inggris.